feel so hard like I'm chilling on the beach. Yeah, baby, and it's done like a beat. All singing in the water, couple bottles of VR. Change wine and clang clang, and it comes a lot. Bitch, I'm always at the gutter, yeah. And you are not mad as me. Keep on going, yeah, in the spot. Oh, I'm a big bag hunter with a bow. She got a big bag, never drops low. Mama call me, and she happy with a girl. Never ever sold, so honey, that's a love. Get the bump and throw your fist up in the air. Assalamualaikum Moreno. Main yuk. Tony. Moreno mana ya? Mana terus jalan pagi? Dia pagi ya pergi ya. Ini jam berapa sih Pak? Jam 11. Jam 11, baru di jam 10. Moreno lama banget. Waalaikumsalam. Maaf ya, tadi saya dari belakang. Ah, kamu pasti habis boker ya? Enggak, saya tadi baru ke Siva. Oh gitu. Mari silakan. Oke deh. Makasih. Oh iya, kita kan dapat tugas nih dari Pak Jun. Nah, enaknya mau dibagi kapan? Tapi Naim belum sampai, mending kita tunggu dulu. Bener kata Bang Getty. Mana yang lain setuju? Setuju. Udah mending kita tunggu Naim aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo duduk dulu. Assalamualaikum. Oh iya Mur, maaf telat tadi ada urusan sebentar. Ya udah, enggak apa-apa. Terus gimana? Mau ngerjain sekarang apa nanti? Mending ngerjain sekarang deh, aku bagi materinya aja, nanti biar kita lebih cepat kan ngerjainnya. Iya, tadi sebelum kesini aku beli orel, ada yang mau nggak? Loh, sama tadi aku banget sama Dinda habis jajan di warung sebelah. Tapi kok ini Gorio-Rio ya? Kan Oreo. Tapi kalian sadar gak sih, Gorio sama Oreo itu mirip. Kira-kira kenapa ya? Oh iya juga. Kenapa ya kok bisa begitu? Menurut sumber yang aku baca sih, katanya Oreo itu, Gorio itu ngikutin Oreo. Nah ini tuh merupakan pelanggaran merek karena sudah melanggar salah satu hak cipta, yaitu hak kekayaan intelektual. Nah untuk lebih lanjutnya aku kurang paham sih. Jadi kita bisa dipenjara dong atau gimana? Tadi aku habis Google, katanya plagiarisme bisa dijerat dengan ancaman pidana bagi pasal 72 ayat UU HC dengan pidana penjara tiap sangat pendek 1 bulan ataupun denda sangat sedikit yaitu 1 juta rupiah ataupun ataupun pidana penjara selama 7 tahun. Kalau menurut artikel yang aku baca, katanya sih membedakan barang atau jasa itu yang diproduksi sudah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2016. Ngeri juga ya. Iya, berarti ini termasuk masuk ke pelajaran yang dikasih Pak Jun deh PR-nya. Terus penjelasan selanjutnya gimana Din? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video kami ya. Pengertian hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Nah, ada hak kekayaan industri terdiri atas hak berikut. 1. Paten. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi
dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lalu ada perbedaan paten dan paten sederhana sebagai berikut. 1. Paten diberikan untuk invensi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. B. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim sendiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. C. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Kemudian ada hal yang menyebabkan invensi dapat dipatenkan. 1. Baru, jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. 2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. 3. Dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Selanjutnya yaitu contoh penemuan yang telah didaftarkan hak paten. 1. Hak paten atas aeronautika oleh B.J. Habibie. 2. Hak paten atas cakar ayam oleh Profesor Dr. Johannes I.R. Suediatmo. 3. Hak paten atas laptop pada Apple. Nah, hukum kekayaan industri yang kedua yaitu ada merek atau trademark. Merek yaitu tanda yang digunakan berupa logo, nama, gambar, angka, warna, dan lain-lain yang berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, penggunaan atau membedakan barang yang diproduksi itu sudah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2016. Nah, fungsi pemakaian merek yaitu sebagai alat promosi, terus sebagai tanda pengenal, terus sebagai penentu kualitas mutu dan petunjuk asal barang. Nah, fungsi pendaftaran merek sendiri itu ada 3. Yang pertama alat bukti pemilik, yang kedua daftar supaya tidak ada yang mengikuti, nah terus yang ketiga mencegah orang lain memakai merek yang sama. Nah, selanjutnya itu ada istilah merek yang biasa digunakan itu ada 4. Yang pertama merek dagang, yaitu yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang secara bersama-sama, contohnya Polytron, Eiger, dan Lafontaine. Nah, yang kedua itu ada merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan seseorang secara bersama-sama, contohnya seperti Ramayana, Hotel Aston, dan Matahari. Nah, yang ketiga itu ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, contohnya Oreo, Coca-Cola, dan Goryeo. Nah, terus yang terakhir hak atas merek yaitu hak eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik yang terdaftar dalam kurun waktu tertentu. Desain industri yang dapat didaftarkan sebagai berikut. Pertama, desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty, dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Hak kekayaan industri yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu DTLST. Menurut UU nomor 32 tahun 2000 pasal 1 angka 1, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2000 pasal 1 angka 6, hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran contoh TLST. Yang pertama adalah pada oskilator dalam radio dengan peletakan komponen pada sirkuit terpadu secara benar bisa menghasilkan sebuah fungsi. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi lainnya adalah pada telepon atau komputer. Salah satu komponen yang ada di dalamnya ialah chip atau circuit housed in a program. Chip tersebut merupakan kumpulan dari beberapa bahan seperti diode, transistor, dan kapasitor. Bahan-bahan tersebut termasuk dalam unsur pengubah atau penghubung aliran listrik. Hukum kekayaan industri yang kelima itu ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, dan penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hak rahasia dagang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000, contoh produk yang dilindungi, Coca-Cola. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila A. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang. B. Seseorang memperoleh rahasia dagang dengan cara yang bertentangan. Memperjelas indikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan geografi. Menghadirkan praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografi. Yang ketiga yaitu menjamin kualitas produk indikasi sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Yang keempat, membina produksi lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama penggerak hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat cita nama dan reputasi produk. Yang meningkatkan produksi dikarenakan di dalam indikasi geografi dijelaskan dengan rincian tentang produk, karakter khas dan unik. Reputasi suatu kawasan indikasi geografi akan diterangkat. Selain itu, indikasi geografi juga dapat melaksanakan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tertentu akan berdampak pada pengembangan argowisata.